Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Saidina Maldini dengan NPM 22120111466. Di video ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum, yaitu tentang urgensi kode etik profesi hakim dalam mencegah pelanggaran hukum di lingkungan profesi. Di sini saya ingin menjelaskan 3 poin penting, yaitu yang pertama, penegakan terhadap kode etik hakim di Indonesia. Kode etik profesi hakim adalah aturan tertulis yang wajib diikuti oleh setiap hakim di Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini merupakan wujud konkret dari etika, moral, dan nilai agama yang mengajarkan bukan hanya pengetahuan dan teknik, tetapi juga bagaimana seharusnya seorang hakim berkepribadian baik. Kode etik profesi hakim itu mengatur tanggung jawab hakim kepada negara, institusi, profesinya, dan masyarakat. Kode etik ini, yang juga disebut kode etik dan pedoman perilaku hakim, berisi sejumlah kebijakan yang mencakup kewajiban dan larangan bagi seorang hakim dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047-KM-A-SKB-4-2009 dan 02-SKB-P.KY-4-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang kewajiban. Yang pertama, itu mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak atau imparsial. Yang kedua, itu sopan dalam bertutur dan bertindak. Yang ketiga, memeriksa perkara dengan arif, cermat, dan sabar. Yang keempat, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan. Dan yang terakhir, menjaga martabat, kedudukan, dan kehormatan hakim. Adapun larangannya, yang pertama itu melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. Yang kedua, menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara. Yang ketiga, membicarakan suatu perkara yang ditanganinya di luar acara persidangan. Yang keempat, mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan mendahului putusan. Yang kelima, melecehkan sesama hakim, jaksa, penasihat hukum, para pihak berperkara ataupun pihak lain. Yang keenam, memberikan komentar terbuka atas putusan hakim lain kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah. Yang ketujuh, menjadi anggota atau salah satu partai politik dan pekerjaan atau jabatan yang dilarang undang-undang. Yang kedelapan, mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Untuk poin yang kedua, yaitu penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang melanggar kode etik. Jika seorang hakim terbukti melanggar kode etik, ia akan dikenakan sanksi. Sanksi ini itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, itu ada sanksi ringan. Sanksi ringan ini itu terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, itu ada sanksi sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, hakim non-palu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, dan pembatalan atau penangguhan promosi. Yang ketiga, itu ada sanksi berat, yang terdiri dari pembebasan dari jabatan, hakim non-palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan terakhir itu ada pemberhentian tidak dengan hormat. Yang poin ketiga, itu ada hambatan dalam penerapan sanksi pelanggaran kode etik hakim. Faktor internal berkaitan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi kemampuan hakim dalam menegakkan kode etik yang berasal dari dalam dirinya, termasuk kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki. Adapun beberapa hambatan internal dalam penerapan kode etik hakim di Indonesia, yaitu yang pertama ada pendidikan seorang hakim, yang kedua ada moral hukum, yang ketiga ada kesejahteraan hakim, dan yang keempat itu ada pengangkatan hakim. Untuk hambatan eksternal, itu merupakan hambatan yang berasal dari luar individu hakim dan memiliki dampak terhadap implementasi prinsip etika dalam tugas mereka. Faktor ini terkait erat dengan struktur sistem peradilan dan mekanisme penegakan hukum. Esensinya, ada beberapa tantangan eksternal yang dihadapi hakim dalam upaya mereka untuk menjalankan etika hakim, yaitu yang pertama, ada kemandirian kekuasaan kehakiman. Jadi, meskipun hakim ini memiliki kebebasan yang besar dalam memeriksa perkara dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar, dalam praktiknya pihak lain seringkali ikut serta dalam proses tersebut. Nah, yang kedua ini ada penemuan hukum. Sebagian hakim di Indonesia masih dipandang sebagai pengemban fungsi utama dalam menafsirkan hukum, belum sepenuhnya memahami dengan konsisten perspektif dan landasan hukum yang relevan dengan keadaan sosial masyarakat.
Situasi ini sering menghasilkan keputusan yang tidak selaras dengan rasa keadilan yang diharapkan. Nah, yang ketiga ini ada sistem peradilan. Perbaikan sistem peradilan mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan hukum yang mutakhir dan keterampilan yudisial yang memadai. Dari penjelasan tersebut, saya bisa menarik kesimpulan bahwa penegakan kode etik hakim ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Meskipun demikian, tantangan internal dan eksternal dapat mempengaruhi efektivitas penegakan tersebut, sehingga diperlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi hambatan ini. Nah, untuk penerapan sanksi yang tepat, baik dalam bentuk tanggung jawab profesional maupun pidana terhadap hakim yang melanggar standar etika, berkontribusi pada peningkatan perilaku hakim serta menjaga integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap hakim dan penegakan mekanisme disipliner agar etika dan kode etik hakim itu benar-benar dipatuhi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas seluruh sistem peradilan. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.